Meski keluaran 2 tahun yang lalu, tapi film ini sangat keren menurut saya. Gak percaya? Yuk buktikan dengan menonton film ini sampai akhir dan kalian akan percaya dengan betapa kerennya film ini. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan sebuah film keren yang berjudul Tiger 3 2023. Tapi sebelum ke ceritanya, seperti biasa Denaf Official ingin menyapa para penonton terlebih dahulu. Di antaranya, Jonaidi dari Padang, Khadijah dan Freja dari Palembang, Azalea dari Bekasi, Fauji Anwar dari Lampung, Sarima Wali dari Bugis, Peing dari Medan, Endang Fujianti, Kurniawati Linda, Komala Dewi, serta seluruh para penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go. बोरिंग सोच रहे हो आप ना कि गंदे की मैंने आपके Film dimulai dengan sebuah flashback tentang kenangan masa lalu Joya bersama ayahnya yang bernama Nazar, di mana Nazar merupakan seorang agen senior Pakistan yang sangat hebat dan sudah banyak berjasa bagi Pakistan. इस डैड वैसे भी जेम्स बॉन्ड का तुमने ये सॉस डालना मत भूलना हाँ डाल दिया फिर Di keesokan harinya, ketika Nazar akan mengantar Joya pergi ke sekolahnya, Nazar lupa membawa bekal makan siang Joya. Sehingga Nazar pun meminta Joya untuk membawa bekal makan siangnya di dapur. Namun ketika Joya sedang akan membawa bekal makan siangnya, ketika Nazar sedang menunggu Joya di dalam mobil, tiba-tiba setelah Nazar dimakamkan, di malam harinya, Joya didatangi oleh mantan bawahan Nazar yang bernama Atis Rehman. Di mana Atis Rehman merupakan anak yatim piatu yang dulu diadopsi oleh Nazar, lalu dilatih dan dijadikan seorang agen Pakistan. Sehingga kini, Atis Rehman telah tumbuh menjadi seorang agen yang hebat dari sebuah organisasi yang berasal dari Pakistan yang bernama Organisasi ISI. Dan setelah mereka berdua berkenalan, Atis pun mengajak Joya untuk bergabung ke dalam organisasi ISI agar Joya bisa menjadi agen Pakistan sama seperti ayahnya, dan Joya menerima ajakan Atis tanpa banyak berpikir. Kembali ke masa kini, tepatnya di tahun 2023, yang mana di sini diperlihatkan seorang pemimpin organisasi RAW yang bernama Menon sedang menelpon seorang agen terbaik India yang bernama Tiger, di mana Menon menjelaskan bahwa bertahun-tahun yang lalu Menon tengah menugaskan salah seorang agen India yang bernama Gopi untuk menyusup dan menjadi mata-mata di sebuah kelompok teroris. Dan Gopi bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dia bisa menyusup ke dalam kelompok teroris tersebut dan selalu bisa memberikan banyak informasi kepada Menon. Tapi sejak beberapa hari yang lalu, tiba-tiba Menon kehilangan kontak dengan Gopi. Jadi, Menon mengira bahwa mungkin saat ini Gopi sudah ketahuan bahwa dia adalah seorang mata-mata. Sehingga, pasti saat ini Gopi sudah ditangkap dan disiksa oleh kelompok teroris tersebut. Oleh karena itu, Menon pun menugaskan Tiger untuk mencari dan menyelamatkan Gopi. लापता है पिछले 2 सालों से अपडेट्स गायब और वो रेगुलर अपडेट्स आते थे. Dan tanpa berlama-lama, Tiger pun langsung berangkat menuju ke markas para teroris untuk mencari keberadaan Gopi dan menyelamatkannya. जिंदा वापस नहीं आया है. Yang mana sesampainya di markas para teroris, Tiger pun melihat Gopi yang sudah tidak berdaya karena telah dihajar habis-habisan oleh para anggota teroris ini. Melihat itu, alih-alih menyusun rencana terlebih dahulu untuk bisa menyelamatkan Gopi, Tiger justru langsung mendekat ke arah Gopi dan dia pun langsung melancarkan aksinya tanpa banyak berbasa-basi.
Setelah berhasil menjatuhkan beberapa orang dari mereka, Tiger pun langsung membawa Gopi kabur menggunakan motornya. Namun jelas, para anggota teroris ini tidak membiarkan Tiger begitu saja, di mana mereka langsung berusaha untuk mengejar dan menangkap Tiger, sehingga terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Setelah kejar-kejaran cukup lama, Tiger pun akhirnya bisa mengevakuasi Gopi dan mengangkatnya ke sebuah helikopter. Tapi karena para anggota teroris tersebut terus berusaha menyerang helikopter, helikopter tersebut pun kembali terbang menjauh dan tidak menunggu Tiger naik terlebih dahulu. Sehingga Tiger pun harus berjuang kembali untuk bisa menaiki helikopter tersebut. Dengan kehebatannya, Tiger pun kembali bisa mengalahkan orang-orang yang berusaha mengejarnya, lalu pergi menjauh dari markas para teroris. Tapi ternyata perjuangan Tiger tidak berhenti sampai di situ, karena meski Tiger sudah pergi menjauh, para anggota teroris tetap berusaha menyerang Tiger agar Tiger tidak bisa pergi melarikan diri. Namun sekali lagi, meski dia diberikan serangan yang sangat bertubi-tubi, dengan kehebatannya, Tiger kembali bisa menyelamatkan dirinya, lalu dia pun melompat ke arah helikopter yang sudah menunggunya. Sehingga dengan begitu, kini Tiger pun sudah bisa benar-benar meloloskan diri dari kejaran para teroris tersebut. Meski sudah berhasil dibawa kabur dan diberikan perawatan, tapi di sini Gopi merasa bahwa dia tidak akan selamat dan akan segera menghembuskan nafas terakhirnya. Namun sebagai orang India, dia tidak mau tewas di Pakistan dan hanya ingin tewas jika dia sudah sampai di India. Lalu, di ujung kematiannya, Gopi pun menjelaskan kepada Tiger bahwa saat ini ada sebuah organisasi teroris baru di Pakistan, dan organisasi tersebut merupakan sebuah ancaman yang sangat berbahaya bagi India maupun Pakistan. Namun hal yang membuat Tiger merasa sangat terkejut adalah ketika Gopi mengatakan bahwa salah satu anggota dari organisasi teroris tersebut adalah Joya, istri dari Tiger. Yang sesaat setelah Gopi menyelesaikan perkataannya, akhirnya mereka pun tiba di India. Di mana setibanya mereka di India, Gopi pun berterima kasih kepada Tiger karena Tiger telah membawanya pulang kembali ke India. Sehingga kini Gopi bisa meninggal dengan tenang, ungkap Gopi yang kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Singkat cerita, Tiger pun kembali ke kediamannya di Austria. Karena sejak menikah dengan Joya, Tiger memutuskan untuk pergi meninggalkan India lalu hidup di luar India. Dan Tiger hanya kembali ke India jika dia mendapatkan misi saja. Buat kalian yang belum tahu, buat kalian yang belum pernah menonton film Tiger 1 dan 2-nya, jadi si Tiger ini adalah seorang agen dari India, sementara Joya istrinya adalah seorang agen Pakistan. Namun mereka berdua malah jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah meskipun India dan Pakistan adalah dua negara yang selalu berselisih. Itulah sebabnya Joya dan Tiger memutuskan untuk tinggal di luar India maupun Pakistan setelah mereka berdua menikah. Namun sewaktu-waktu mereka selalu kembali ke India dan Pakistan jika kedua negara tersebut sedang berada dalam bahaya dan membutuhkan pertolongan mereka berdua. Just going to feel a tiny... Dad?
Sesampainya di rumah, Tiger pun melihat putranya yang bernama Junior sedang sakit dan akan diberikan sebuah suntikan oleh seorang dokter yang bernama Dr. Hoffman. He'll be up and running in put, son. Yeah? Dad. Tapi semenjak hari itu, Tiger mulai mencurigai Joya istrinya karena menurut keterangan yang diberikan oleh Gopi bahwa Joya adalah seorang agen dari organisasi teroris baru di Pakistan yang sedang merencanakan sesuatu yang besar bagi India dan Pakistan. Sehingga sejak hari itu, Tiger pun selalu mengawasi dan memata-matai gerak-gerik Joya. Tapi setelah beberapa hari berlalu, Tiger tak kunjung menemukan kejanggalan di dalam diri Joya. Sehingga kini Tiger pun mulai mempercayai Joya kembali dan mulai meyakini bahwa informasi yang diberikan oleh Gopi adalah informasi yang salah. Singkat cerita, di suatu hari, Menon kembali menelpon Tiger untuk memberinya sebuah misi baru, di mana di sini Menon menjelaskan bahwa menurut informasi yang dia dapatkan dari iCloud milik Gopi, saat ini di Pakistan telah ada sebuah kelompok teroris baru yang mengancam keselamatan India maupun Pakistan, di mana saat ini kelompok teroris tersebut sedang berusaha menangkap seorang pemasok senjata yang bernama Gibran. Jadi, Menon menugaskan Tiger untuk pergi menyelamatkan Gibran agar Gibran tidak ditangkap dan tidak dicelakai oleh kelompok teroris tersebut. Selain itu, Menon juga ingin menanyakan beberapa informasi kepada Gibran, di mana setelah menjelaskan semua itu, Menon pun menjelaskan bahwa saat ini Gibran sedang berada di Rusia. Dan singkat cerita, Tiger pun kini telah berada di Rusia dan telah menemukan keberadaan Gibran. Namun ketika Tiger sedang mengikuti Gibran, tiba-tiba ada seseorang yang juga mengikuti Gibran dan berniat untuk menghabisinya. Sehingga Tiger pun menyerang si orang tersebut, lalu dia pun membawa Gibran berlari bersamanya. Tapi tak lama setelah itu, ada seorang pengendara motor yang tiba-tiba saja datang dan juga berniat untuk menghabisi Gibran. Dan lagi, Tiger pun bisa menyelamatkan Gibran, bahkan bisa menjatuhkan si pengendara motor tersebut. Namun ketika Tiger akan menembak dan menghabisi si pengendara motor tersebut, tiba-tiba ya, si pengendara motor tersebut ternyata adalah Joya. Melihat itu, Tiger pun tidak jadi menembak Joya dan memutuskan untuk membawa Gibran pergi kabur melarikan diri. Melihat itu, Joya pun langsung berusaha untuk mengejar mereka berdua. Joya pun terlambat karena Gibran telah menaiki sebuah kereta bersama rekan Tiger dan saat ini akan pergi ke India untuk dibawa ke hadapan Menon. Sementara Tiger, dia pun memancing Joya agar Joya mengikutinya, di mana Tiger membawa Joya ke sebuah ruangan bawah tanah. Dan sesampainya di ruangan bawah tanah, Joya yang tidak mengetahui bahwa orang yang ada di hadapannya adalah suaminya, Joya pun langsung berinisiatif untuk menyerang Tiger. Sehingga di sini terjadilah pertarungan antara suami istri.
Meski Joya merupakan mantan agen terbaik ISI, meski Tiger sebenarnya belum mengerahkan seluruh kemampuannya, tapi Tiger bisa dengan mudah mengalahkan Joya. Dan ketika Joya sudah berada di dalam kuncian Tiger, Joya pun akhirnya bisa merasakan bahwa orang yang sedari tadi bertarung dengannya adalah suaminya. Tiger pun menangis bersedih karena ternyata apa yang dikatakan oleh Gopi adalah sebuah kebenaran, di mana Joya ternyata memang adalah seorang agen dari sebuah organisasi teroris Pakistan. Sehingga di sini secara terpaksa Tiger pun berniat untuk menghabisi Joya, karena meskipun Joya adalah istrinya, tapi keberadaan Joya dianggap akan membahayakan India maupun Pakistan. Namun Joya tidak diam begitu saja dan berusaha untuk menjelaskan yang sebenarnya alasan mengapa dia melakukan semua ini. Namun sebelum Joya bisa menjelaskan yang sebenarnya, tiba-tiba saat dia kembali tersadar, Tiger pun sudah dalam keadaan terikat di sebuah ruangan. Lalu, tiba-tiba saja proyektor yang ada di hadapannya menyala, di mana proyektor tersebut tersambung dengan sebuah panggilan terhadap seseorang, di mana orang tersebut adalah ख्वाबों में हरा रंग बहुत दिखता है आतिश रहमान. Ya, dia adalah Atis Rehman, di mana di sini Atis tidak sendirian, melainkan अब हो गया ना टाइगर जब चोट पहुंची हो कभी और किसने awalnya Tiger pun merasa sangat kecewa karena Joya tega mengkhianati dirinya dan juga negaranya dengan malah bersekongkol dengan Atis Rehman yang merupakan seorang teroris. Namun pada akhirnya Tiger pun mengetahui bahwa Joya melakukan semua ini adalah demi menyelamatkan anak mereka yaitu Junior. Namun sebelum kita bisa mengetahui apa yang terjadi kepada Junior, Atis Rehman pun terlebih dahulu menceritakan sebuah flashback 12 tahun yang lalu. में शुरू होने वाली है. ऑस्ट्रिया में शुरू होने वाली 12 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2011, India dan Pakistan yang selama ini selalu berperang dan bermusuhan akhirnya memutuskan untuk berdamai. Dan pertemuan untuk melakukan kesepakatan perdamaian tersebut akan diwakili oleh dua petinggi tentara dari India dan Pakistan, di mana Pakistan akan diwakili oleh ketua organisasi ISI yang bernama Riaz, sementara India akan diwakili oleh komandan tentara India yang bernama Jenderal Ribeiro, di mana pertemuan tersebut akan diadakan di Austria. डिफेंस एक्सपर्ट्स इस लेवल पे मुलाकात करेंगे. Namun Atis Rehman yang tidak setuju dengan rencana kesepakatan perdamaian tersebut, dia pun berniat untuk merusak rencana kesepakatan perdamaian antara India dengan Pakistan. Karena Atis Rehman tidak mau Pakistan berdamai dengan India, karena Atis sangat membenci India dan menaruh dendam yang sangat besar terhadap India. Sehingga di sini Atis pun menugaskan Joya untuk pergi menghabisi Jenderal Ribeiro yang merupakan perwakilan dari India. Mendengar itu, Zoya pun sontak saja menolak perintah Rehman meskipun Rehman adalah atasannya dan meskipun saat ini Rehman menjabat sebagai wakil pimpinan organisasi ISI. Karena tidak seperti Rehman, Joya justru setuju dengan rencana perdamaian yang akan dilakukan oleh India dan Pakistan, di mana karena perbedaan pendapat di antara mereka berdua, maka di sini terjadilah perdebatan di antara mereka. Dan di tengah-tengah perdebatan mereka berdua, Joya yang cerdas pun secara sengaja menelpon kamar hotel tempat orang yang bertugas mengawal Jenderal Ribeiro menginap tanpa sepengetahuan Rehman. Dan kebetulan orang yang bertugas mengawal Jenderal Ribeiro di acara kesepakatan perdamaian adalah Tiger. Sehingga berkat Joya, Tiger pun bisa mendengar percakapan antara Rehman dengan Joya yang membuat Tiger bisa mengetahui bahwa ada seseorang di pihak Pakistan yang ingin menghabisi Jenderal Ribeiro untuk menggagalkan aksi perdamaian antara India dengan Pakistan. Oleh karena itu, Tiger pun segera pergi ke tempat Jenderal Ribeiro untuk melindunginya, yang mana saat ini Jenderal Ribeiro masih dalam perjalanan dari bandara menuju hotel. Sementara itu, karena tidak mau menuruti perintahnya, Rehman pun memerintahkan para bawahannya untuk menahan Joya agar Joya tidak menggagalkan rencananya. Dan karena Zoya
Zoya tidak mau melaksanakan perintah dari Rehman, akhirnya istri Rehman yang bernama Shahin pun menawarkan diri untuk pergi menghabisi Jenderal Ribeiro. Awalnya, Rehman tidak mengizinkan Shahin untuk pergi, karena saat ini Shahin sedang hamil mengandung anak Rehman. Tapi karena Shahin bersikeras memaksa untuk pergi demi bisa mewujudkan keinginan Rehman untuk mencegah kesepakatan perdamaian, Rehman pun akhirnya mengizinkan Shahin untuk pergi. Singkat cerita, Shahin pun telah sampai di tempat tujuannya dan sudah bersiap dengan snipernya untuk menembak Jenderal Ribeiro di dalam perjalanannya menuju ke hotel. Sementara itu, Tiger juga sedang bergegas untuk menyelamatkan Jenderal Ribeiro. Dan ketika akhirnya Jenderal Ribeiro sudah berada dalam jangkauan sniper Shahin, Shahin pun akhirnya melancarkan serangannya. Meski Shahin berhasil menghabisi beberapa orang pengawal Jenderal Ribeiro, tapi pada akhirnya Shahin gagal untuk menghabisi Jenderal Ribeiro karena Tiger mampu menembak dan menghabisi Shahin sebelum Shahin berhasil menembak Jenderal Ribeiro. Kematian Shahin sontak saja membuat Rehman merasa sangat bersedih karena kini istri dan calon anaknya telah meninggal dunia. Selain itu, karena kejadian percobaan pembunuhan terhadap Jenderal Ribeiro, baik pemerintah India maupun Pakistan akhirnya menyadari bahwa seorang agen Pakistan telah berusaha menghabisi Jenderal Ribeiro untuk membatalkan perjanjian perdamaian. Di mana karena hal itu, pemerintah Pakistan pun segera melakukan penyelidikan untuk mencari dalang di balik aksi percobaan pembunuhan terhadap Jenderal Ribeiro, yang pada akhirnya membuat Atis tertangkap karena dia ketahuan bahwa dialah dalang di balik rencana pembunuhan terhadap Jenderal Ribeiro. Atish Rahman. Dan disinilah pertemuan pertama antara Atish Rahman dengan Tiger. Di mana karena aksinya tersebut, Rehman pun dinyatakan bersalah di pengadilan militer yang membuat jabatannya dicopot dan Rehman dipecat dari militer lalu dimasukkan ke dalam penjara. रिलेशंस का जनाजा देखने का ख्वाब रखते हैं, उनको पाकिस्तान वो सजा देगा जो जनाजे से भी बदतर होगी. Sementara pemerintah India memutuskan untuk merahasiakan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Atish Rahman dari media dan masyarakat India agar perjanjian perdamaian bisa terus dilanjutkan. Karena apabila media dan masyarakat India mengetahui percobaan pembunuhan tersebut, maka masyarakat akan marah yang membuat mereka tidak akan menyetujui perjanjian perdamaian yang akan dilakukan oleh pemerintah India dengan Pakistan. मेरी इज्जत. Di dalam penjara, Atish pun merasa sangat marah dan sakit hati terhadap negaranya karena dia menganggap setelah segala hal dia korbankan untuk negaranya, tapi negaranya malah memenjarakannya. Sehingga di sini, Atish Rahman pun berniat untuk memberontak dan menjadi seorang teroris. टाइगर मियां, हाँ? Dan begitulah cerita masa lalu Atish. Alasan mengapa Atish yang sebelumnya adalah seorang petinggi organisasi ISI, kini malah menjadi seorang teroris yang akan memberontak terhadap negaranya sendiri. Dimana setelah menceritakan kisah masa lalunya, Atish pun menjelaskan kepada Tiger tentang mengapa saat ini Zoya mau menjadi bawahannya yang membantu Atish di dalam setiap aksinya. Semua itu dikarenakan karena ternyata Dr. Hopman adalah anak buah Atish, dan obat yang disuntikan oleh Dr. Hopman kepada Junior itu bukanlah sebuah obat, melainkan itu merupakan sebuah zat yang akan membuat Junior menjadi sakit dan kecanduan. Dimana karena Junior telah disuntikan dengan zat tersebut, maka Junior akan terus membutuhkan suntikan tersebut di setiap 24 jam. Dimana apabila Junior tidak mendapatkan suntikan tersebut di dalam 24 jam, maka Junior akan kritis dan nyawanya akan terancam.
Itulah sebabnya Zoya selalu mau melakukan setiap perintah Atis agar Atis mau memberikan suntikan kepada Junior di setiap 24 jam. Karena apabila Junior tidak mendapatkan suntikan tersebut, maka Junior akan kritis dan tewas. Setelah itu, Atis Rehman pun meminta Zoya serta Tiger untuk melakukan satu pekerjaan lagi untuknya, di mana jika Tiger serta Zoya bersedia melakukan satu pekerjaan ini, maka Atis berjanji kalau dia akan memberikan obat penawar kepada Junior yang akan membuat Junior sembuh seutuhnya dan tidak akan memerlukan suntikan lagi seumur hidupnya. Dimana karena ini adalah demi menyelamatkan anaknya, baik Tiger maupun Zoya, mereka berdua pun langsung menerima penawaran yang diberikan oleh Atis. Singkat cerita, Tiger pun menelpon salah satu rekannya di organisasi Raw yang bernama Rakesh, karena Tiger membutuhkan bantuan Rakesh untuk bisa menjalankan tugas yang diberikan oleh Atis Rehman. Dan karena Tiger merupakan rekannya, Rakesh beserta 2 orang rekan Tiger yang lainnya pun bersedia membantu Tiger, meskipun Tiger mengatakan bahwa misi ini adalah masalah pribadinya dan bukan misi yang diberikan oleh organisasi Raw. Yang karena Rakesh beserta 2 orang rekan yang lainnya bersedia membantu Tiger, Tiger pun langsung meminta mereka bertiga untuk berangkat ke Istanbul. Reporting for duty, sir. Dan singkat cerita, mereka semua pun telah berkumpul di Istanbul, sehingga Zoya serta Tiger pun langsung menjelaskan misi yang akan mereka lakukan. Bahwa beberapa hari ke depan akan ada sebuah pertemuan yang dilakukan oleh Pakistan serta Cina di kota Istanbul ini. Dan tujuan dari misi mereka adalah untuk mengambil sebuah koper yang dibawa oleh seorang jenderal Cina yang bernama Jenderal Jimou. Di mana menurut informasi yang sudah mereka dapatkan, bahwa Jenderal Jimou akan tiba di Istanbul pada hari ini. Dan begitu dia sampai di Istanbul, dia akan langsung pergi ke menara militer. Karena di menara militer ada sebuah brankas teraman di negara ini. Sehingga Jenderal Jimou akan menyimpan koper tersebut di dalam brankas di menara itu. वोल्ट कोई आम लॉकर नहीं, आयरिस स्कैनर इनकोडेड। कल शाम की डिप्लोमेटिक मीट तक जिसमें जनरल जीमू का आयरन है, मतलब ये सिर्फ। Namun masalahnya, untuk bisa membuka brankas tersebut dan mencuri kopernya, mereka membutuhkan retina mata dari Jenderal Jimou. Karena itulah sandi untuk bisa membuka brankasnya. Mendengar itu, Rakesh pun menunjukkan sebuah alat untuk men-scan retina mata Jenderal Jimou. Di mana dengan alat tersebut, maka mereka akan bisa men-scan dan mengkopi retina mata dari Jenderal Jimou, sehingga mereka akan bisa menggunakan kopian dari retina mata Jenderal Jimou untuk membuka brankasnya. Mendengar itu, Tiger pun langsung membagi sebuah tugas, di mana Zoya akan pergi ke pemandian air panas untuk men-scan retina mata Jenderal Jimou. Karena menurut informasi yang Tiger dapatkan, saat ini Jenderal Jimou sedang pergi ke pemandian air panas. Tapi untuk bisa men-scan retina mata Jenderal Jimou, itu bukanlah hal yang mudah, karena Jenderal Jimou adalah seorang ahli kungfu. ये कन्या मर्दों को लड़ना सिखाती है। तुम ब्रूस ली की बेटी है, भाई गॉड। Sementara Tiger dan Karan akan pergi ke menara untuk mencuri kopernya sesaat setelah Zoya berhasil mendapatkan kopian retina mata Jenderal Jimou. Sementara itu, Rakesh dan Nikhil bertugas memantau seluruh situasinya dan menjadi penghubung antara Tiger dengan Zoya. Singkat cerita, Zoya pun pergi ke pemandian air panas untuk mendekati Jenderal Jimou yang sedang bersantai, di mana Zoya berpura-pura sebagai pengunjung pemandian air panas ini. Bersamaan dengan itu, Karan pun membantu Tiger untuk bisa masuk ke dalam menara militer.
Tiger pun bisa melompat ke atas menara, lalu dia pun mulai memasuki menara lewat rooftop menara ini. Tapi sayangnya, Tiger belum bisa memulai aksinya karena kini dia belum mendapatkan kiriman retina mata dari Rakesh. Bersamaan dengan itu, Jenderal Zemo pun langsung membokong dan menyerang Zoya karena ternyata seluruh pemandian air panas ini sudah disewa oleh Zemo, sehingga seharusnya hari ini tidak akan ada pengunjung yang datang ke pemandian ini. Oleh karena itu, Zemo pun bisa langsung menyimpulkan bahwa Zoya adalah seorang penyusup, di mana karena hal itu, Zoya pun tidak punya pilihan lain selain harus melawan Zemo. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi. Meski sempat terjadi jual beli serangan, namun pada akhirnya kita bisa melihat bahwa Zemo jauh lebih kuat daripada Zoya, sehingga di sini Zemo pun bisa menguasai pertarungan dan bisa menghajar Zoya habis-habisan. Namun ketika Zemo telah merasa di atas angin, ketika Zemo merasa bahwa dia akan menang, tiba-tiba Zoya bisa membalikan keadaan dan bisa memenangkan pertarungan. Sehingga dengan itu, Zoya pun akhirnya bisa men-scan retina mata Jenderal Zemo, yang mana scanan tersebut langsung otomatis terkirim kepada Rakesh, dan Rakesh langsung mengirimkan scanan tersebut kepada Tiger. Oleh karena itu, Tiger pun langsung bersiap untuk memulai aksinya. Tiger pun bisa mengalahkan beberapa tentara Turki yang berjaga dalam sekejap, sehingga Tiger bisa mendekati berangkas lalu membuka berangkasnya dengan menggunakan scanan retina mata Jenderal Zemo dan mencuri koper yang ada di dalam berangkas tersebut. Tapi tak lama setelah itu, datanglah banyak tentara Turki yang berjaga di menara ini untuk mengepung dan menangkap Tiger yang telah melakukan pencurian di dalam menara ini. Namun Tiger pun mampu kabur meloloskan diri dengan membawa kopernya. Namun ketika Tiger akan pergi meninggalkan menara ini bersama Karan, belum jauh Tiger pergi, dia sudah dikepung oleh kepolisian Turki. Karena ternyata Atis Rehman dengan sengaja telah memberitahu kepolisian Turki tentang pencurian yang dilakukan oleh Tiger. Sehingga kini kepolisian Turki pun langsung mengepung dan ingin menangkap Tiger. Namun Tiger pun tidak mau menyerah begitu saja dan mencoba untuk kabur melarikan diri. Sehingga di sini terjadilah kejar-kejaran antara Tiger dengan kepolisian Turki. Di tengah-tengah kejar-kejaran tersebut, Tiger pun berkata kepada Karan bahwa dia akan menurunkan Karan dan Karan harus membawa kopernya lalu serahkan koper tersebut kepada Zoya. Sementara Tiger akan mengalihkan perhatian dari para polisi agar Karan, Zoya dan yang lainnya bisa pergi meninggalkan tempat ini. Karan, go now. Sesuai perintah Tiger, Karan pun pergi untuk menyerahkan koper tersebut kepada Zoya. Sementara Tiger meneruskan pelariannya yang membuat seluruh polisi Istanbul mengejar-ngejar dirinya. Sehingga dengan begitu, Zoya dan yang lainnya pun bisa bebas pergi meninggalkan kota ini.
dan selicin-licinnya Tiger, tapi karena dia dikejar oleh banyak sekali pasukan, pada akhirnya Tiger pun bisa terkepung juga. Sehingga karena tidak ada pilihan lain, Tiger pun akhirnya memutuskan untuk menyerah dan menghentikan perlawanan. Sementara itu di tempat lain, Zoya pun pergi menemui Atis untuk menyerahkan kopernya kepada Atis. Dan karena Zoya sudah menyerahkan koper yang diminta oleh Atis, Atis pun akhirnya memberikan Junior kembali dalam keadaan sehat walafiat karena kini Junior sudah diberikan obat penawarnya. Tetapi kemudian Atis menjelaskan bahwa apa yang ada di dalam koper ini ternyata adalah kode untuk mengaktifkan rudal yang baru-baru ini dibeli oleh Pakistan dari Cina. Sehingga tanpa kode yang ada di dalam koper ini, rudal yang dibeli oleh Pakistan dari Cina tidak akan bisa diaktifkan. Dan tujuan mengapa Atis meminta Zoya serta Tiger untuk mencuri kode ini adalah agar Pakistan mengira bahwa Zoya serta Tiger mencuri kode ini karena mereka diperintah oleh India, sehingga dengan begitu Pakistan akan salah paham kepada India yang akan membuat permusuhan di antara India serta Pakistan kembali berlanjut. Maka dengan begitu India dan Pakistan akan membatalkan perjanjian perdamaian mereka dan akan kembali berperang. Selain itu, karena Zoya serta Tiger telah mencuri kode ini, maka Zoya serta Tiger pasti akan diburu oleh Pakistan. Bahkan India juga pasti akan memburu Zoya serta Tiger, karena India ingin membuktikan kepada Pakistan kalau bukan Indialah yang telah memerintahkan Zoya serta Tiger untuk mencuri kode tersebut. Maka dengan begitu Zoya serta Tiger akan menjadi buronan India serta Pakistan, ungkap Atis yang kemudian berlalu pergi. Singkat cerita, di malam harinya, tentara Turki pun membawa Tiger ke Pakistan untuk diserahkan kepada tentara Pakistan. Karena meskipun Tiger melakukan pencurian di Istanbul, tapi barang yang dicuri oleh Tiger adalah barang milik Pakistan. Tiger pun ditahan di dalam penjara militer Pakistan dan langsung mendapatkan penyiksaan dari tentara Pakistan. Sementara itu di tempat lain, pimpinan organisasi ISI pun memerintahkan dua orang agennya yang bernama Abrar dan Javid untuk menangkap dan membawa Zoya ke hadapannya. Karena pemimpin ISI menganggap bahwa Zoya telah mengkhianati Pakistan dengan telah mencuri kode tersebut. Dan karena apa yang telah dilakukan oleh Tiger, pemerintah Pakistan pun memutuskan untuk memberikan hukuman gantung kepada Tiger. Kembali kepada Tiger, yang di tengah-tengah interogasinya, Tiger pun dibuat sangat terkejut ketika Atis Rehman datang menemuinya di dalam penjara ini. Padahal Atis Rehman sudah dipecat oleh pemerintah Pakistan dari jabatannya sebagai tentara Pakistan. Dan semua itu dikarenakan karena ternyata Jenderal Haq yang merupakan kepala tentara Pakistan adalah sahabat Atis dan mempunyai pandangan yang sama dengan Atis, yaitu dia tidak ingin Pakistan berdamai dengan India. Sehingga ketika Atis dimasukkan ke dalam penjara, Jenderal Haq pun mendatangi Atis lalu merangkulnya dan siap untuk mendukung setiap rencana Atis. पुराने दोस्त ने कोर्ट मार्शल वर्दी छीन सकते खबर है आपके लिए चाय गर्मी है. Yang setelah Jenderal Haq pergi, Atis pun mengatakan, "Aku punya berita baik dan buruk untukmu. Berita baiknya, aku sudah memberikan obat penawarnya kepada Junior, sehingga kini Junior sudah kembali sehat. Dan berita buruknya adalah, pada hari perayaan kemerdekaan Pakistan nanti, aku akan mengkudeta Perdana Menteri atau Presiden Pakistan, dan aku akan merebut kursi presiden. Di mana setelah nanti aku berhasil merebut kursi presiden,
presiden, aku akan membatalkan perjanjian perdamaian antara India dengan Pakistan. Setelah itu, aku akan menyerang dan menghancurkan India, ungkap Atis Rehman. Sehingga dari sini, akhirnya kita pun bisa mengetahui bahwa tujuan terbesar Atis adalah untuk merebut kursi presiden agar Atis bisa memimpin negara ini. Sehingga dengan begitu, Atis akan bisa memerintahkan semua orang yang ada di negaranya untuk mengibarkan bendera perang terhadap India. Maka dengan begitu, Atis akan bisa menghancurkan India. इस हिंदुस्तान का वजूद ही मिटा दूंगा मैं। Setelah Atis pergi, Tiger pun meminta izin untuk pergi ke toilet. Dan setelah dia meneguk beberapa tetes air untuk menghilangkan dahaganya, Tiger pun mulai merakit sebuah bom dari barang-barang sederhana yang sebelumnya dia kumpulkan. Dan setelah itu, ya, Tiger memulai penyerangannya dan berhasil mengalahkan beberapa tentara yang berjaga. Namun ketika dia akan pergi kabur melarikan diri, ternyata penjara ini dikelilingi oleh jurang yang membuat Tiger tidak bisa kabur. Sehingga akhirnya dia pun bisa kembali dikepung. Namun tiba-tiba, ya, datanglah Patan ke penjara ini untuk menyelamatkan Tiger. Dan bagi kalian yang tidak mengetahui siapa itu Patan, ada film terpisah yang mengisahkan tentang Patan. Yang pada intinya, Patan ini merupakan salah satu agen terbaik India sama seperti Tiger. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui kisah Patan, filmnya sudah saya bahas di channel ini ya. Jadi bisa kalian tonton jika mau. Always, ये म्यूजिक बजाना जरूरी था। इतने बेकी बजा, वो भी चलाने वाला। Patan pun bisa meratakan para tentara yang mengepung Tiger. Namun ketika mereka berdua akan pergi untuk melarikan diri, tiba-tiba mereka kembali dihadang oleh para pasukan tentara Pakistan. Dan tiba-tiba, mereka berdua pun kembali diserang yang membuat mereka bisa terpojokan. Tapi untungnya, Patan yang cerdik sudah memasang sebuah bom sebelumnya di jalur ini. Sehingga namun perjuangan mereka belum selesai sampai di sini. Karena sesaat setelah itu, para pasukan bantuan tentara Pakistan sudah mulai berdatangan untuk menyerbu Patan serta Tiger. Sehingga mereka berdua pun harus kembali bersiap untuk menghadapi pertarungan yang akan jauh lebih sulit. Di mana pertama-tama mereka berlari seolah akan kabur melarikan diri. Namun tiba-tiba mereka pun melompat dan langsung memberikan serangan balik. Meski banyak tentara Pakistan telah berhasil mereka kalahkan, tapi ternyata tentara yang mengepung mereka terus berdatangan seakan tidak ada habisnya. Sehingga perjuangan mereka berdua untuk melarikan diri pun masih belum selesai dan masih terus berlanjut. Yang karena mereka sudah mulai kehabisan peluru, mereka berdua pun akhirnya memulai pertarungan dengan tanpa senjata api. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi.
Dan lagi, setelah mereka berhasil meratakan para tentara Pakistan yang mengepung mereka, alih-alih selesai, perjuangan mereka masih harus terus berlanjut karena pasukan bantuan tentara Pakistan terus berdatangan. Bahkan kali ini, para pasukan tentara Pakistan sampai membawa sebuah helikopter perang untuk bisa menangkap Tiger serta Fatan. Oleh karena itu, di sini Tiger pun mengambil sebuah senjata Dorodot lalu melawan helikopter tersebut. Tiger pun bisa menyudutkan helikopter tersebut dengan senjata Dorodot yang dia gunakan. Dan setelah itu, Fatan pun memulai aksinya dengan menggunakan sebuah motor, di mana Fatan melompat ke dalam helikopter tersebut untuk berusaha merebut helikopter tersebut. Sementara Fatan sedang berusaha merebut helikopternya, lagi-lagi para bantuan tentara Pakistan kembali berdatangan ke tempat ini, di mana mereka langsung melemparkan sebuah bom ke arah Tiger, sehingga Tiger pun segera melompat dan kembali ke atas untuk melawan si jangkung badak yang sebelumnya menyiksa dan menginterogasinya di dalam penjara, serta untuk melawan tentara-tentara yang lainnya. Tiger pun akhirnya bisa terpojokan dan hampir saja bisa dijatuhkan ke bawah jurang. Tapi untungnya, bersamaan dengan itu, Fatan pun akhirnya berhasil mengalahkan para tentara yang ada di dalam helikopter, sehingga dia pun bisa merebut helikopternya. Oleh karena itu, Fatan pun langsung berteriak kepada Tiger, lalu meminta Tiger untuk melompat. Dan setelah itu, sehingga dengan itu, Tiger dan Fatan pun akhirnya bisa benar-benar meloloskan diri dari kepungan para tentara Pakistan. Tapi alih-alih langsung pulang ke India, Tiger menolak ajakan Fatan ketika Fatan mengajak Tiger untuk pulang. Karena Tiger ingin menyelamatkan Pakistan dari tangan Atis terlebih dahulu sebelum pulang ke India. Sementara itu di tempat lain, Abrar dan Zafid yang sebelumnya ditugaskan untuk mencari Zoya, mereka yang sudah menemukan fakta bahwa Dr. Hoffman sering berkomunikasi dengan Zoya, mereka berdua pun mendatangi rumah kediaman Dr. Hoffman untuk menanyakan informasi tentang Zoya kepada Dr. Hoffman. उसके कॉल रिकॉर्ड्स में जोया का नंबर है. Namun ketika mereka memasuki rumah Dr. Hoffman sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dan di dalam rumah tersebut sudah ada Zoya serta Junior, juga sudah ada Rakesh, Karan, dan Nikhil. Lalu di sini Zoya pun menjelaskan kepada Zafid serta Abrar alasan mengapa dia dan Tiger melakukan pencurian di Istanbul. Dimana karena hal itu, kini Abrar serta Zafid pun mengetahui cerita yang sebenarnya yang membuat mereka berdua yang tadinya berniat untuk menangkap Zoya, kini malah memutuskan untuk membantu Zoya serta Tiger. रॉ एजेंट टाइगर पाकिस्तान के कैद खाने. Kembali ke Pakistan, yang mana di sini Tiger sedang menyamar lalu mendatangi rumah dari seorang anak yang dulu pernah dia selamatkan, di mana si anak ini bernama Hasan. Hasan adalah seorang anak yang dulu Tiger selamatkan, dan karena Hasan adalah seorang anak yatim piatu, Tiger beserta Zoya pun akhirnya memutuskan untuk membiayai seluruh biaya hidup dan pendidikan Hasan sampai akhirnya Hasan tumbuh menjadi seorang remaja seperti sekarang ini. Good to see you.
I missed you so much. Dan lewat laptop milik Hasan, Tiger pun menghubungi Zoya yang saat ini sedang berkumpul bersama Rakesh dan yang lainnya. Lalu, di sini Tiger pun menjelaskan bahwa Atis Rehman berniat untuk mengkudeta Perdana Menteri Pakistan pada hari kemerdekaan Pakistan. Dan Atis telah mendapatkan dukungan dari Jenderal Haq serta seluruh tentara Pakistan. Jadi, mereka harus bersatu untuk bisa menghentikan Atis, ungkap Tiger. Oh ya, BTW, Zafid serta Abrar ini adalah teman lama Zoya serta Tiger. Dan dulu mereka pernah menjalankan misi bersama-sama. Jadi, di sini mereka sudah saling mengenal dan sudah saling mempercayai satu sama lain. Namun sebelum menjalankan misi mereka, demi keamanan, Tiger pun meminta mereka semua untuk mengumpulkan ponsel mereka. भाईजान टीम भी बोल इस बार वजूद है ना 1947 आजादी तो दिला. Singkat cerita, di malam sebelum hari kemerdekaan Pakistan tiba, Atis Rehman serta Jenderal Haq pun bertemu untuk menyusun strategi dalam mengkudeta presiden. Begitupun dengan Tiger dan yang lainnya yang juga sudah berkumpul untuk menyusun strategi untuk bisa menghentikan Atis. Di mana di sini mereka membagi sebuah tugas, yang mana Tiger beserta semua orang kecuali Hasan akan memasuki istana. Dan setelah berhasil memasuki istana, maka pertama-tama Rakesh akan meretas CCTV di gedung presiden. Lalu, Hasan akan bertugas memantau CCTV dan seluruh pergerakan yang ada di istana. Di keesokan harinya, seluruh warga Pakistan pun sedang berbahagia menyambut perayaan hari kemerdekaan negara mereka. Dan mereka sedang menantikan pidato kemerdekaan yang akan dibawakan oleh Perdana Menteri atau Presiden Pakistan. Sementara itu, Tiger dan yang lainnya pun mulai menyusup memasuki istana dengan menyamar menjadi tim juru masak yang bertugas untuk memasak di istana presiden. Karena hari ini adalah hari kemerdekaan, sehingga di istana presiden tentu saja akan diadakan acara perayaan kemerdekaan. ID ठीक है जनाब, ठीक है, गेट नंबर all good राकेश, All good, Rakesh. 7B जोया भाभी एलिवेटर से निकलते ही IED 1 इन पर साहब स्टार्टर्स का टाइम आ गया. राकेश जी फ्रीक्वेंसी सेट कर दो. Setelah semua persiapan selesai dilaksanakan, Tiger serta Zoya pun mulai memasuki ruangan presiden dengan berpura-pura akan mengantarkan sarapan untuk presiden. एक ना हो जाए. Dan setelah berada di hadapan presiden, Tiger pun akhirnya menunjukkan identitas aslinya. Lalu, Tiger menjelaskan bahwa maksud kedatangannya ke sini bukan untuk berniat jahat, melainkan untuk melindungi presiden. Karena saat ini, mantan agen Pakistan yaitu Atis Rehman yang bekerja sama dengan Jenderal Haq serta seluruh tentara Pakistan berencana untuk mengkudeta presiden demi merebut kursi presiden. Awalnya, presiden pun tidak mempercayai ucapan Tiger. Namun bersamaan dengan itu, Jenderal Haq bersama para tentara Pakistan pun sudah sampai di istana dan langsung mengepung istana presiden serta menghabisi beberapa anggota staf kepresidenan. सेंट्रल कमांड कमिंग जनरल फोर्सेस के साथ. Mendengar itu, presiden pun akhirnya percaya dengan ucapan Tiger. Sehingga, presiden pun segera mengajak semuanya untuk pergi dari ruangannya guna menghindari para pasukan militer yang berniat untuk menangkapnya. Di mana presiden berniat untuk masuk ke dalam bunker untuk menyelamatkan diri. Sehingga ketika Jenderal Haq akhirnya telah sampai di ruangan presiden, presiden sudah tidak ada di ruangannya. Tapi karena Jenderal Haq akhirnya mengetahui bahwa presiden sedang berusaha untuk memasuki bunker, Jenderal Haq pun segera memerintahkan para prajuritnya untuk menghadang presiden agar tidak memasuki bunker. Tapi untungnya, Rakesh bisa sedikit memperlambat Jenderal Haq dan yang lainnya dengan alat yang sebelumnya telah mereka pasang di berbagai sudut di gedung ini.
Tapi meski begitu, para pasukan tentara bawahan Jenderal Haq pada akhirnya mampu mengepung Zoya yang sedang mengawal presiden untuk menuju bunker. Sehingga karena tidak ada pilihan lain lagi, Zoya bersama Nikhil pun melakukan perlawanan untuk melindungi presiden. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi. Zoya pun mampu mendominasi pertempuran dan mampu mengalahkan banyak pasukan tentara Pakistan. Sehingga Zoya pun mampu melindungi presiden sampai akhirnya presiden pun bisa memasuki bunker berkat perlindungan Zoya. Bersamaan dengan itu, Rakesh serta Karan pun berhasil ditemukan oleh para tentara Pakistan sehingga mereka langsung diserang dan akan dihabisi. Namun ketika mereka sudah benar-benar terpojok, tiba-tiba ya, datanglah Tiger yang datang untuk melindungi mereka berdua. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun kembali terjadi. Kekacauan yang terjadi di dalam istana juga dapat didengar oleh Atis yang pada saat ini masih dalam perjalanan menuju istana dan sebentar lagi akan segera sampai. Sehingga Atis bisa mengetahui bahwa Tiger dan yang lainnya sedang berada di dalam istana untuk mengacaukan rencananya. Selain Atis, para media dan orang-orang yang berada di depan istana pun bisa mendengar suara ledakan dan tembakan yang berasal dari dalam istana. Sehingga di sini semua orang pun mengetahui bahwa sedang terjadi sesuatu yang buruk di dalam istana. Namun mereka belum bisa mengetahui apa dan siapa yang menyebabkan kekacauan di dalam istana. Tidak hanya orang-orang yang berada di depan istana, tapi karena kekacauan tersebut juga diberitakan oleh para media, semua masyarakat Pakistan pun akhirnya bisa mengetahui kekacauan yang sedang terjadi di dalam istana. Sehingga mereka semua merasa panik karena takut terjadi apa-apa kepada presiden mereka. Kembali ke dalam istana, di mana ketika mereka sudah berhasil membantai banyak prajurit Jenderal Haq, kini Zoya dan yang lainnya pun mencoba untuk menyergap dan menangkap Jenderal Haq bersama para pasukannya yang masih tersisa. Zoya pun bisa mengalahkan dan menangkap Jenderal Haq dengan sangat mudah. Bersamaan dengan itu, Atis Rehman pun akhirnya telah sampai dan akan segera mendarat di atas gedung istana. Sehingga Abrar, Zafid serta Karan pun pergi ke atas gedung untuk menyergap Atis Rehman sesaat setelah Atis Rehman turun dari helikopternya. Namun ketika mereka semua sudah bersiap untuk melakukan penyergapan terhadap Atis, tiba-tiba tiba-tiba saja Atis sudah berada di belakang mereka, seolah sudah ada yang memberitahunya bahwa akan ada orang yang menyergapnya. Sehingga alih-alih menyergap Atis, justru mereka bertigalah yang berhasil disandra oleh Atis. Bersamaan dengan itu, Tiger pun meminta Jenderal Haq untuk pergi keluar dan menyuruh Jenderal Haq untuk menceritakan segala sesuatu yang terjadi di dalam istana kepada para media dan semua orang. Bahwa Atis serta Jenderal Haq beserta para tentara Pakistan berniat untuk mengkudeta presiden. Yang jika Jenderal Haq tidak mengikuti perintah Tiger, maka Tiger akan menembak Jenderal Haq menggunakan sniper ini, ungkap Tiger. Namun ketika Jenderal Haq pergi untuk menjalankan perintah Tiger, tiba-tiba Atis yang sudah bisa memprediksi apa yang akan dilakukan oleh Jenderal Haq pun menembak Jenderal Haq yang membuat Jenderal Haq tewas di tempat, di mana kejadian tersebut disiarkan secara langsung dan ditonton oleh seluruh masyarakat Pakistan. PM एनक्लेव पे
लाइव कैप्चर हुआ शिकार। ये जानलेवा हमला कुछ ही लम्हों खौफनाक फुटेज हमारी पीएम एन्क्लेव की है। We just received this disturbing footage. Setelah itu, Atis pun menyabotase seluruh siaran televisi, lalu memfitnah Tiger dengan mengatakan kepada seluruh masyarakat Pakistan bahwa seluruh kekacauan yang terjadi di Istana Presiden itu disebabkan oleh Tiger yang mencoba untuk menghabisi Presiden Pakistan. Bahkan, Tiger juga telah menghabisi Jenderal Haq dengan menembaknya di hadapan semua orang, ungkap Atis. कहूंगा आप सबको वजह जो इस वक्त अपने साथी दहशतगर्दों के साथ Tiger. Setelah itu, Atis mengatakan bahwa karena kini Presiden sedang disandra, maka untuk sementara waktu Atis akan menempati posisi Presiden Pakistan. Dan Atis akan memimpin militer Pakistan untuk bisa menangkap Tiger dan menyelamatkan Presiden. Padahal sebenarnya, Atis tidak berniat untuk menyelamatkan Presiden. Tapi justru, Atis berniat untuk menghabisi Presiden serta Tiger bersamaan. Sehingga dengan itu, Atis bisa mengarang cerita dengan mengatakan kepada semua masyarakat bahwa Presiden telah dihabisi oleh Tiger dan Tiger juga sudah dihabisi oleh Atis. Maka dengan begitu, Atis akan dianggap sebagai pahlawan karena telah menghabisi orang yang telah menghabisi Presiden. Dimana setelah itu, karena kursi Presiden kosong, maka Atis akan bisa menduduki kursi Presiden dan akan bisa memerintah Pakistan. Setelah mematikan siaran langsung, Atis pun mengambil telepon satelit milik Karan lalu berbicara kepada Tiger, yang setelah mengolok-ngolok Tiger karena Tiger gagal menyergap Atis, Atis pun ya, dia menghabisi Abrar, di mana kejadian tersebut juga bisa didengar oleh Tiger dan yang lainnya, serta Presiden Pakistan. Dan setelah itu, Atis pun berniat untuk menghabisi Karan. Namun Atis tidak menghabisi Karan dengan tangannya sendiri, melainkan ya, Javidlah yang akan menghabisi Karan. Karena ternyata selama ini Javid adalah sekutu Atis. Dan Javidlah orang yang telah memberitahu Atis tentang Karan serta Abrar yang ingin menyergap Atis. Sehingga Atis segera bersembunyi lalu balik menyergap Karan serta Abrar dari belakang. Setelah Abrar serta Karan tewas, Javid pun kembali berpura-pura menjadi bagian dari kelompok Tiger, di mana Javid mengarang cerita dengan mengatakan bahwa dia berhasil selamat dari sergapan Atis karena dia berhasil bersembunyi. Lalu, Javid pun menanyakan di manakah Tiger dan yang lainnya berada saat ini. Dan Tiger yang tidak mengetahui bahwa ternyata Javid adalah seorang pengkhianat, dia pun memberitahu Javid bahwa saat ini dia sedang berada di kandang kuda. Dan Tiger juga meminta Javid agar dia juga segera datang ke kandang kuda karena mereka semua akan menyergap Atis bersama-sama di kandang kuda. Karena sebentar lagi Atis pasti akan segera melewati kandang kuda ini karena Atis pasti akan pergi menuju bunker untuk menangkap Presiden. Dan satu-satunya jalan untuk menuju ke bunker maka harus melewati kandang ini. Setelah itu, Tiger pun mengatakan bahwa dia akan bersembunyi di kandang nomor 22 dan Zoya akan bersembunyi di kandang nomor 12. Yang setelah menjelaskan rencananya, Tiger pun menanyakan kode untuk membuka kunci bunkernya kepada Presiden. 80185. Karena Atis juga mendengar pembicaraan tersebut, Atis pun akhirnya mengetahui kode untuk membuka kunci bunkernya. Namun sebelum pergi menuju bunker, dia pun menyuruh para prajuritnya untuk mengepung Tiger serta Zoya di kandang nomor 22 dan 12. Sehingga namun alangkah terkejutnya mereka semua karena ternyata baik Zoya maupun Tiger tidak ada di kandang tersebut. Dan tiba-tiba
Sehingga dengan begitu, Tiger pun bisa menyandra Atis yang membuat semua prajuritnya menyerah dan berhasil disandra juga. Lalu, Tiger serta Zoya pun menjelaskan bahwa sejak awal mereka sudah tahu kalau Javid adalah sekutu Atis. Semua itu dikarenakan karena ketika Zoya mengumpulkan ponsel dari semua orang yang menjadi timnya, Zoya pun memeriksa semua ponsel-ponsel mereka. Dan dari ponsel Javid, Zoya serta Tiger pun bisa mengetahui bahwa ternyata Javid adalah adik Shahin, istri Atis yang telah tewas. Dengan kata lain, Javid adalah adik ipar Atis, sehingga mereka pun sudah bisa menduga bahwa Javid pasti akan membantu Atis. Itulah sebabnya Tiger sengaja membohongi Javid bahwa dia dan Zoya ada di kandang nomor 22 dan 12, karena Tiger tahu bahwa Javid pasti akan memberitahukannya kepada Atis, di mana setelah menjelaskan semuanya, Tiger pun berniat untuk menghabisi Atis. Namun, healing abhi baki hai Tiger. Tiba-tiba saja Javid datang dengan membawa Hasan yang sudah berhasil Javid tangkap. Sehingga dengan begitu, secara terpaksa Tiger serta Zoya pun menjatuhkan senjata mereka yang membuat kini posisi menjadi berbalik. Karena kini merekalah yang disandra oleh Atis dan para anak buahnya. Hasan pun meminta maaf kepada Tiger karena dia telah menjadi beban bagi Tiger. Dan setelah itu, ये आइटम पीस लाया आपके लिए। ya, Hasan pun berniat melakukan bundir dengan meledakkan dirinya sendiri demi menyelamatkan Tiger dan demi menghabisi Atis, di mana Hasan mencoba berlari ke arah Atis agar dia bisa meledak bersama Atis. Namun, Hasan gagal menghabisi Atis. Tapi meski begitu, ledakan tersebut berhasil membuat Tiger serta Zoya terbebas dari todongan senjata, sehingga Zoya bisa segera kabur melarikan diri. Sementara Tiger yang masih kesakitan dan masih bersedih atas kematian Hasan, dia berhasil ditangkap dan disandra oleh Atis. Lalu Atis pun berniat membawa Tiger menuju bunker untuk menangkap Presiden, karena Atis ingin menghabisi Tiger serta Presiden bersama-sama. Sementara Javid, dia diperintahkan oleh Atis untuk pergi mencari Zoya. Namun ketika mereka akhirnya sampai di dalam bunker, alangkah terkejutnya Atis karena Presiden sudah tidak ada di tempat ini. Dan tiba-tiba, setelah berhasil menjatuhkan Atis dan menghabisi seluruh anak buahnya, Tiger pun menjelaskan bahwa pada saat Hasan meledakkan dirinya, Tiger meminta Zoya untuk segera pergi dan membawa Presiden dari dalam bunker menuju kamarnya. Sementara Tiger akan berpura-pura tertangkap oleh Atis, karena Tiger yakin kalau Atis pasti akan membawa Tiger ke dalam bunker. RF में bunker codes यूं ही नहीं दिए थे. Ternyata sejak awal Tiger sudah merencanakan semua ini. Tiger ingin membawa Atis ke dalam bunker agar dia bisa bertarung habis-habisan dengan Atis di dalam bunker ini tanpa mengkhawatirkan apapun. Itulah sebabnya Tiger sengaja menanyakan kode untuk membuka kunci bunkernya kepada Presiden, karena Tiger tahu kalau pada saat itu Atis juga sedang mendengarkan percakapan mereka. Bunker entry code 280. Setelah menjelaskan semuanya, Atis pun akhirnya menyadari bahwa dia kalah cerdas oleh Tiger. Dan akhirnya dia juga menyadari bahwa sejak awal dia sudah masuk ke dalam jebakan Tiger. Dimana setelah menjelaskan semuanya, mereka berdua pun bersiap untuk melakukan duel 1 lawan 1. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi.
Bersamaan dengan itu, Zoya serta Nikhil pun berhasil membantai para prajurit Atis yang masih tersisa. Bahkan, Zoya juga bisa dengan mudah menangkap dan mengalahkan Zavid. Lalu, kembali kepada Tiger serta Atis yang masih bertarung dengan sengit serta seimbang dan diwarnai dengan jual beli serangan. Dan di tengah-tengah pertarungan mereka, tiba-tiba... मेरे हमवतनों, Ya, di dalam kamarnya, Presiden pun melakukan video siaran langsung untuk mengumumkan kepada semua masyarakat bahwa sebenarnya kekacauan yang terjadi di dalam istana bukanlah diakibatkan oleh Tiger, melainkan disebabkan oleh Atis Rehman yang bekerja sama dengan Jenderal Haq serta para tentara, di mana Atis ingin merebut kursi presiden agar dia bisa memerintah negara ini dan bisa merubah seluruh aturan yang ada di negara ini. Dan justru Tiger bersama rekan-rekannya telah mengorbankan nyawa mereka demi bisa menghentikan Atis dan demi bisa menyelamatkan aku. Sehingga sampai sekarang aku masih selamat dan masih hidup. Semua itu dikarenakan karena Tiger bersama rekan-rekannya telah melindungi aku. Jika bukan karena mereka, mungkin aku telah tewas dan mungkin saat ini Atis telah menduduki kursiku sebagai presiden. डेमोक्रेसी, जमहूरियत, आजादी, हमने जिसे दहशतगर्द करार किया, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। शिप के खौफ को रोका, आज उसी ने डिक्टेटर। Di mana karena pidatonya tersebut, akhirnya seluruh masyarakat Pakistan pun mengetahui kenyataan yang sebenarnya, yang membuat mereka akhirnya menyadari bahwa Tiger bukanlah penjahat, karena penjahat yang sebenarnya adalah Atis dan Jenderal Haq beserta para pasukan tentara dari negara mereka sendiri. Bersamaan dengan itu, Tiger pun masih terus bertarung melawan Atis. आपकी मेरी आजादी के लिए है भी नहीं। मार्शल लॉ लगाने के मंसूबे से टाइगर पाकिस्तान की जमहूरियत कायम है। Dan bersamaan dengan presiden yang menyelesaikan perkataannya lalu mengucapkan selamat hari kemerdekaan kepada seluruh masyarakat, Tiger pun juga akhirnya berhasil mengalahkan Atis. Dan tepat di saat Atis akan menghembuskan nafas terakhirnya, Zoya pun datang ke tempat ini. Sehingga Zoya pun bisa menyaksikan Atis yang merupakan mentor sekaligus pelatihnya sekaligus orang yang telah merawatnya tewas di hadapannya. Atas apa yang telah Tiger lakukan, Presiden Pakistan pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Tiger, lalu memberikan persembahan lagu khusus untuk Tiger. Singkat cerita, Rakesh dan Nikhil pun telah kembali ke India, di mana mereka langsung disambut oleh Menon beserta semua orang karena telah melakukan aksi yang sangat heroik. Sementara Tiger dan Zoya, mereka kembali menghilang, pergi meninggalkan India maupun Pakistan. Tapi mereka akan selalu siap untuk kembali kapanpun India maupun Pakistan membutuhkan mereka berdua. Dan bersamaan dengan itu, film pun sudah berakhir. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya lur. Jangan lupa like dan subscribe serta berikan hype-nya ya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.